warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun dengan NIM 21042113 akan mempresentasikan materi tentang manajemen penanggulangan bencana. Pertama yaitu latar belakang. Dengan banyaknya bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan jenis bencana yang bervariasi mulai dari gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukannya manajemen penanggulangan bencana oleh pemerintah yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi lainnya. Mengurangi dampak atau mitigasi tidak lain merupakan investasi jangka panjang karena konsep mitigasi bencana erat kaitannya dengan perspektif siklus kebijakan publik. Siklus penanganan bencana itu sendiri melalui 3 tahap, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana. Dengan kerawanan negara Indonesia terhadap terjadinya bencana, oleh sebab itu diperlukannya manajemen penanggulangan bencana yang baik dan efektif. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama terkait dengan pengertian manajemen penanggulangan bencana dalam perspektif administrasi publik. Yang kedua yaitu bagaimana koordinasi pemerintah dengan instansi lain dalam melakukan penanggulangan bencana. Yang ketiga yaitu apa perbedaan antara BMKG dengan BVMG. Tujuannya yang pertama tentu untuk mengetahui yaitu apa pengertian atau definisi manajemen penanggulangan bencana dalam perspektif administrasi publik. Yang kedua untuk mengetahui koordinasi dalam penanganan manajemen bencana. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan antara BMKG dan juga BVMKG. Yang pertama yaitu pengertian manajemen penanggulangan bencana dalam perspektif administrasi publik. Manajemen bencana itu diartikan sebagai suatu pengelolaan berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk pencegahan bencana, penjinakan, mitigasi atau penyelamatan, serta rehabilitas atau rekonstruksi, baik sebelum, pada saat terjadinya bencana, ataupun setelah terjadinya bencana. Tindak-tindakan tersebut pada umumnya meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, serta evaluasi dan juga pengendalian yang dapat teraktualisasi dalam bentuk kebijakan atau keputusan administrasi maupun aktivitas-aktivitas yang bersifat operasional. Sedangkan dalam perspektif administrasi publik, manajemen penanggulangan bencana ini diartikan sebagai suatu upaya penanggulangan bencana yang terlembaga berdasarkan kerangka kebijakan yang ada dan diarahkan untuk mencegah dan meminimalkan kerugian serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi peristiwa bencana. Dalam koordinasi manajemen penanggulangan bencana, di Indonesia sendiri memiliki sistem penanggulangan bencana. Sistem nasional tersebut meliputi aspek legislasi, yaitu dari sisi legislasi Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala badan serta peraturan daerah. Yang kedua yaitu kelembagaan. Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non-formal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merupakan suatu focal point lembaga pemerintahan di tingkat pusat. Sementara pada focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang ketiga yaitu pendanaan. Saat ini kebencanaan bukanlah hanya suatu isu lokal atau nasional saja, tetapi melibatkan juga isu internasional. Komoditas internasional mendukung pemerintahan Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama yaitu dana DIPA, yaitu APBN atau APBD. Yang kedua yaitu dana kontingensi. Yang ketiga yaitu dana on-call. Yang keempat dana bantuan sosial berpola hibah. Yang kelima yaitu dana yang bersumber dari masyarakat.
Dan yang keenam yaitu dana dukungan komunitas internasional. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pra-bencana, yaitu tahapan yang dilakukan ketika sedang tidak terjadinya bencana atau tahapan sebelum terjadinya bencana. Pada tahap ini, koordinasi dan kerjasama yang dibutuhkan misalnya adalah penyusunan rencana kontingensi yang melibatkan beberapa instansi pemerintahan dan juga non-pemerintahan. Tujuan dari prabencana ini adalah untuk melihat bagaimana cara untuk mengurangi risiko terjadinya bencana yang tidak menimbulkan risiko serta bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat sinkron dengan pembangunan. Selanjutnya itu tahap pada saat terjadinya bencana. Koordinasi yang dilakukan yaitu pihak kaji cepat mengirimkan beberapa tim dengan saling bekerja sama yang terkoordinir dapat menentukan kebutuhan bantuan darurat. Untuk tanggap darurat, pemerintah mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana yang bersifat hierarki. Untuk mengatur komando kendali dan koordinasi dalam penanggulangan bencana darurat, petugas dari berbagai instansi akan bekerja sama dan berkoordinir. Dan tujuan ini adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin masyarakat yang terdampak dari bencana tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. Melakukan koordinasi serta melibatkan masyarakat yang terdampak mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan, rehabilitas, rekonstruksi agar hasil pemulihan dapat berjalan dengan baik dalam membantu korban-korban yang terdampak. Tujuan dari pasca bencana ini adalah untuk membangun kembali, yang artinya meningkatkan nilai keamanan untuk masyarakat. Contohnya dengan membangun infrastruktur atau bangunan serta rumah yang tahan gempa. Penanggulangan darurat bencana, pemerintah mengeluarkan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB nomor 173 tahun 2015 dengan klister nasional penanggulangan bencana yang dibagi ke dalam 8 klister. Yang pertama yaitu klaster kesehatan, yang kedua klaster pencarian dan pengamatan, yang ketiga klaster logistik, yang keempat klaster pengungsian dan perlindungan, yang kelima klaster pendidikan, yang keenam klaster sarana dan prasarana, yang ketujuh klaster ekonomi, dan yang kedelapan yaitu klaster pemulihan dini. Dalam penanggulangan bencana ada beberapa kendala yang dilakukan pada saat terjadinya bencana. Yang pertama yaitu kerakusan kaum elit dalam proses penanggulangan bencana sehingga proses kebijakan terhadap pembencanaan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pemerintahan daerah yang tawar-menawar soal bentuk rumah atau hunian sementara atau rumah hunian tetap karena mungkin adanya selisih harga antara masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Oleh karena itu kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus relokasi dan ke tempat yang tahan gempa. Yang keempat yaitu masih banyaknya undang-undang kita yang tidak mencerminkan realitas yang mampu menjawab kendala-kendala dalam koordinasi mitigasi bencana sehingga terjadinya mismanagement dalam penanganan bencana tersebut. Yang kelima yaitu kurangnya kesiagaan BNPB dalam menanggapi terjadinya bencana. Selanjutnya yaitu perbedaan antara BMKG dan BVMG. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika merupakan suatu lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi,
klimatologi, kualitas udara, serta geofisika. BMKG juga melakukan pengamatan terkait gempa yang disebabkan oleh aktivitas tektonik, serta dalam bencana erupsi Gunung Merapi, BMKG juga menyampaikan informasi terkait abu vulkanik akibat erosi tersebut. BMKG juga mempunyai peran yang sangat strategis untuk melakukan penanganan perubahan iklim beserta dampaknya, serta juga melakukan monitoring prediksi dan peringatan dini, serta kondisi cuaca, dan juga membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana. Yang kedua yaitu BVMG merupakan suatu lembaga pemerintahan di bawah naungan Kementerian ESDM yang bertugas melakukan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. BVMKG juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas vulkanik gunung berupa seperti tingkatan status Gunung Merapi hingga kemungkinan gempa atau erupsi di sekitar Gunung Merapi. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang manajemen penanggulangan bencana. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.